bentar lagi lebaran nih. Udah kebayang belum aroma opor ayam di rumah? Nah, pas banget. Kali ini kita bakal bongkar tuntas resep opor ayam putih, resep yang dijamin bakal jadi primadona di meja makan keluarga. Kita bakal ngikutin resep jagoan dari Ames di Cookpad ya. Langkah demi langkah, biar kamu bisa jadi master opor di rumah. Gimana? Udah siap? Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari spiritnya dulu ya. Coba deh lihat kutipan dari yang punya resep Amel S. Menu Lebaran tahun 2026. Ini bukan cuma resep biasa loh. Ini tuh semacam rencana jangka panjang. Sebuah hidangan andalan yang udah disiapin buat momen super spesial. Nah, disinilah bedanya masakan rumahan biasa sama sebuah mahakarya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih, jantungnya opor. Apa itu? Ya bumbu dan rempahnya dong. Disinilah semua keajaiban, semua aroma dan semua cita rasa khas itu lahir. Yuk kita lihat amunisi apa aja sih yang kita butuhin buat ngebangun rasa opor yang otentik banget. 25 bahan. Wow, kedengarannya banyak banget ya. Tenang dulu jangan panik. Anggap aja ini tuh kayak dream team kamu di dapur. Setiap bahan ini punya peran penting masing-masing buat nyiptain simfoni rasa yang, wah, sempurna. Nanti kita bedah satu-satu kok. Percaya deh, ini lebih gampang dari kelihatannya. Nah, ini dia fondasi utamanya, geng bumbu halus. Ada bawang merah, bawang putih, terus kemiri. Ya, ini penting ya, kemirinya disangrai dulu biar wanginya keluar maksimal. Lalu jahe dan lengkuas. Udah, semua ini tinggal kita halusin jadi satu. Pasta inilah yang jadi ibaratnya tiket VIP kita menuju dapur yang harumnya kemana-mana. Oke, bumbu halus udah. Selanjutnya, mari kita sambut para bintang utamanya. Tentu aja ada ayam kampung sang primadona. Terus ada santan kental yang bakal bikin kuahnya jadi gurih dan creamy banget. Nah, ini dia nih orkestra rempahnya. Sereh, daun salam, daun jeruk buat kesegarannya, plus kapulaga, cengkeh, bunga lawang, sama kayu manis buat kehangatannya. Wah, kombinasi ini yang bikin aroma opor jadi mewah dan susah dilupain. Sip, bahan-bahan udah ngumpul. Sekarang kita masuk ke tahap yang kelihatannya sepele tapi padahal penting banget. Persiapan. Ini tuh kayak bangun rumah ya. Fondasinya harus kuat biar hasilnya nanti mantap. Langkah-langkah ini tujuannya cuma satu. Mastiin ayam kita bersih, empuk, dan siap menyerap semua bumbu dengan sempurna. Oke, perhatiin ya. Ini ada 3 langkah kunci. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Pertama, cuci bersih ayamnya. Terus lumurin pakai cuka, diemin dulu sejam. Ini buat ngilangin bau amis. Kedua, cuci lagi sampai benar-benar bersih. Nah, yang ketiga, ini nih kuncinya. Rebus ayamnya sekitar 10 menit, terus air rebusan pertamanya itu dibuang. Kenapa? Biar sisa kotorannya keangkat semua, jadi nanti kuah opor kita bening dan rasanya tuh bersih. Nah, ini nih, ada tips pro dari resep aslinya yang wajib banget dicatat. Kadang kan jeruk nipis suka susah dicari atau harganya lagi kurang bersahabat ya kan? Nah, ternyata cuka masak itu bisa jadi pengganti yang efektif banget. Fungsinya sama persis buat ngebersihin ayam dan ngilangin amisnya. Wah, ini sih kitchen hack yang berguna banget ya. Oke, semua persiapan udah beres. Semua bahan udah siap di posisinya. Sekarang, saatnya kita masuk ke bagian paling seru. Proses memasak. Disinilah kita bakal nyatuin semuanya, meracik kelezatan, dan mengubah bahan-bahan mentah ini jadi opor yang legendaris. Pasti sering dengar kan istilah tumis hingga harum? Nah, ini tuh bukan sekedar instruksi biasa. Ini tuh kayak mantra wajib di dapur Indonesia. Proses ini bukan cuma soal mematangkan bumbu, tapi kita tuh lagi membangunkan semua aroma ajaib yang terperangkap di dalam rempah-rempah. Kalau dapur kamu udah wangi banget sampai bikin perut bunyi, nah itu tandanya kamu udah di jalan yang benar, dasar rasanya udah terbentuk. Oke, alur masaknya gampang kok, logis banget. Pertama, kita tumis dulu bumbu halus tadi bareng serai, daun salam sama daun jeruk. Kalau udah wangi, baru deh masukin ayam yang tadi udah kita siapin. Aduk-aduk rata, biar bumbunya nempel semua. Abis itu tuang air sama bumbu-bumbu penyedap lainnya. Nah, kita masuk ke tahap ungkep. Artinya, kita masak pelan-pelan pakai api kecil. 35 menit. Nah, angka ini penting. Ini adalah kuncinya, yaitu kesabaran. Memasak dengan api kecil selama 35 menit itu ada tujuannya. Proses yang lambat ini ngasih waktu buat semua bumbu meresap sampai ke tulang-tulangnya.
Dan ini juga yang bikin daging ayam kampung yang biasanya agak keras jadi empuk luar biasa. Jadi, kuncinya sabar ya. Dan inilah dia momen krusialnya, masukin santan. Di sini kita butuh perhatian ekstra nih. Begitu santan masuk, apinya harus kecil sedang. Dan yang paling penting, aduk terus, pelan-pelan. Jangan sekali-kali ditinggalin sampai mendidih sendirian. Kenapa? Karena santannya bisa pecah. Tahu kan yang jadi ngegumpal gitu? Dan itu ngerusak tekstur kuahnya. Jadi kuncinya adalah aduk terus. Dan akhirnya kita sampai di garis finish. Semua usaha kita dari tadi bakal terbayar lunas dengan semangkok opor yang nikmatnya luar biasa. Sekarang, yuk kita kasih sentuhan akhir buat menyempurnakan mahakarya kita ini. Oke, ini sentuhan terakhirnya ya. Yang paling-paling penting, koreksi rasa. Cicipin kuahnya. Udah pas belum asinnya, gurihnya? Tambahin garam atau penyedap lain kalau perlu. Terus, masak lagi sebentar, sekitar 10 menit setelah santan masuk, biar ayamnya makin empuk. Sajikan pas masih anget-angetnya. Dan jangan lupa mahkotanya, taburan bawang goreng yang banyak, sempurna. Nah, opor ayam sempurna buatan kamu udah jadi. Sekarang pertanyaannya buat kamu, enaknya lauk pendamping opor ini apa ya? Tim ketupat, tim lontong, atau tim nasi anget aja udah cukup. Apapun pilihannya, yang pasti opor ini siap jadi bintang utama di meja makan nanti. Selamat mencoba di rumah ya!